Sejak 2 tahun yang lalu, saya memutuskan masuk ke bisnis retail. Untuk itu, nomor satu adalah saya melakukan konsolidasi internal ke anak usaha dan holding. Membangun usaha bersama sejak tahun 96, maka puncaknya di tahun 2017 saya konsolidasi besar-besaran. Membuat heran para mitra usaha dan pemegang saham, tapi mereka mengerti. Bukan karena telah bersama lebih dari 22 tahun saja, namun ada yang mengenal saya lebih dari 35 tahun. Yang jelas belajar dari dua sahabat saya yang masuk duluan ke dunia baru, yaitu dunia politik, maka mereka menggunakan fronting terhadap semua nama mereka di bidang usaha. Dan saya juga melakukan hal yang sama. Saya bukan mau masuk dunia politik, tapi karena mengganti corporate action, maka demi tidak bias, positioning juga harus diubah. Saya juga memakai fronting. Nama saya di perusahaan tersebut saya lepas, saya jual menggunakan fronting dan trusty. Oh ya, untuk fronting dan trusty, strategi ini akan dijelaskan di lain kesempatan. Saya masuk retail dan di semua corporate lama saya bisnis upstream dan downstream industri, saya harus keluar dari menggunakan nama saya atau jabatan posisi saya. Saya pakai fronting untuk hal ini. Banyak memo tentunya yang dibuat, perlu lebih 6 bulan restructuringnya. Selesai di awal tahun 2018. Selagi divisi legal dan finance mengubah semua catatan konsolidasi balik nama, info memo, dan lain sebagainya, saya mengambil tempat baru sebagai tempat brainstorming bisnis retail yang baru. Kami lakukan di sebuah rumah di bilangan Barito. Rumah ini menjadi war room, di tembok, kertas, coret-coretan, flip chart, di kaca, di whiteboard, semua tulisan, argumen di setiap kata, dan paragraf. Kalkulasi keuangan, projection, income statement, data statistik, dan banyak lagi dibahas. Ini adalah pekerjaan masih kategori praoperasi. Belum ada pegawai, namun tetap sudah ada biaya-biaya kantor dan biaya lainnya sebagai biaya research. Belum jualan, belum operasional, masih pakai modal sendiri. Berat banget memang membangun usaha yang masih inkubator begini. Apalagi sekali buka mau go internasional. Semua selesai dalam 6 bulan, yaitu di awal 2018. Finalisasi, strategi bisnis operasional, organization chart, who do what, who get what, platform indeks prestasi, target pencapaian, dan bagaimana mencapainya. Bagi bisnis, yang namanya platform itu penting. Platform itu fondasi. Jadi untuk membuat platform perlu detail, rinci, dan melihat jangka panjang. Atau begini deh, biar sederhana memahami platform. Kalau nih ya, sekali lagi, kalau saya memegang mandat menjadi presiden, tuh kan, ada yang nyolot, kalimat ini langsung menjadi sumbu bagi hoaxer yang anti ide saya karena tidak mungkin mandat didapat oleh si Sontolo yang banyak ngayal ini. Yowes, ambil datu jabatan. Awas ya, nggak amanah, ningkatin terus hutang ke atas 6.000 triliun, naikin BBM, naikin listrik, rasanya rakyat kecil pasti bakal teriak kenceng goyang Anda. Saya akan punya platform sederhana. Kalau dapat mandat, sebentar. Nontonnya sampai selesai. Nyolot banget sih, kayaknya nggak boleh ya punya pondasi kerja. Kita akan buat platform, yaitu dua hal. Rupiah jadi 10.000 terhadap dolar Amerika dan GDP per kapita Indonesia jadi 10.000 dolar. Naik 3 kali lipat dari ekonomi saat ini. Platform ini bernama Mardigu Rule of 10,000. Oh iya, kalau ada yang mau ngambil platform ini, kita buat rupiah jadi 10.000 dan GDP per kapita 10.000 juga. Silahkan. Dengan dua platform tadi, seluruh kebijakan adalah menyokong tujuan ini. Jadi banyak program BUMN pasti saya tebas karena nggak akan buat Indonesia GDP-nya jadi 1.000 dolar per kapita dengan strategi selama ini. Mudah-mudahan video ini menggambarkan apa yang dimaksud dengan platform. Urusan platform membawa saya ke Google. Pengalaman berkunjung ke kantor Google mundur beberapa tahun silam. Di tahun 2012 saya berkunjung ke markas Google Southeast Asia di Singapura, di mana saya mendapatkan pencerahan dari para Googlers. Googlers adalah sebutan para awak Google mengenai bisnis model dan corporate culture Google yang selama ini hanya saya baca dari buku-buku mengenai Google. Exciting sekali, karena bisnis model dan corporate culture Google sangat unik dan breakthrough. Berbeda sama sekali dengan perusahaan konvensional yang selama ini kita kenal di buku-buku tax management. Ada beberapa lesson learned yang saya peroleh dari Google. Satu, Google selalu membangun platform, bukan sekedar produk. Google bukan sekedar produk, tapi platform itu seperti apa? Seperti halnya Facebook, eBay, IG, Google menawarkan platform yang memungkinkan konsumen membangun produk, membangun bisnis, membangun komunitas, dan membangun network. Jika Anda menawarkan platform, maka Anda tidak berbisnis sendirian, tapi ditopang oleh para konsumen Anda melalui hubungan bisnis win-win yang saling menguatkan. Semakin si konsumen berkembang bisnisnya, maka semakin berkembang pula bisnis pemilik platform. Google punya banyak platform, blogger untuk penerbitan konten,
Google Doc untuk office collaboration, YouTube untuk video sharing, Picasa untuk foto sharing, Google Group untuk komunitas, atau Google AdSense untuk berbisnis via online ads. Ambil contoh Blogger yang diperoleh Google melalui akuisisi. Blogger merupakan sebuah platform karena memberikan wadah bagi para blogger untuk memproduksi dan mempublikasikan konten yang mereka miliki. Dari blog yang dibangun di blogger.com, para blogger meng-create value melalui konten-konten menarik yang mereka publikasikan, yang kemudian bisa mendatangkan massa pembaca dan pengiklan. Menariknya, ketika para blogger tersebut create value, maka dengan sendirinya mereka add value ke platform blogger.com. Jadi, semakin besar value diciptakan oleh konsumen, maka semakin besar pula value yang ditambahkan oleh konsumen tersebut kepada platformnya. Inilah hebatnya platform. Anda akan bekerja bersama-sama dengan si konsumen untuk membesarkan platform tersebut. 2. Google tidak pernah mengendalikan sumber resources. Pasti dibuka dan didistribusikan. Teori bisnis sebelumnya mengatakan kuasailah sumber daya terbatas dan krusial. Itu berlaku di bidang produksi, distribusi, marketing, paten, dan lain sebagainya. Maka Anda akan menuai keuntungan premium sesuai dengan hukum supply dan demand. Google justru berpikir sebaliknya. Alih-alih menguasai dan mengontrol produksi, distribusi, pemasaran, atau paten, Google justru sejauh mungkin menyerahkan ke pihak lain untuk kemudian diajak kolaborasi. Umumnya, perusahaan menggunakan logika scarcity economy, Google menggunakan logika abundant economy. Ambil contoh Google AdSense. AdSense merupakan platform untuk mendistribusikan bisnis iklan Google ke para pemilik blog dan website dimanapun di internet. Jadi Google tidak rakus memakan bisnis iklannya sendiri, tapi mengajak distributornya, yaitu para pemilik blog dan website untuk berkolaborasi, menciptakan dan membangun bisnis secara bersama-sama. Tak heran jika pemilik blog dan website kemudian menjadi evangelis fanatik bagi Google. 3. Google selalu improve dan melibatkan pelanggan. Hampir semua produk yang dibikin Google meluncur dengan label beta. Versi beta berarti produk tersebut masih dalam proses testing dan eksperimen, masih dalam proses perbaikan, atau masih dalam proses penyempurnaan. Cara seperti ini bertentangan dengan conventional wisdom yang berlaku sebelumnya bahwa produk harus sempurna begitu meluncur di pasar. Inilah cara Google untuk mengatakan kepada konsumennya, kami memang jauh dari sempurna. Marilah kita sempurnakan bersama-sama. Itulah cara Google untuk melibatkan konsumen menyempurnakan produk. Harus diingat, konsumenlah yang paling tahu apa kebutuhannya. Karena itu, konsumenlah yang paling layak menyempurnakan produk yang dibutuhkan. Lalu, apa platform bernegara usulan si Sontoloyo ini? Pastinya meniru Google. Pastinya revolusioner. Pastinya mudah dipraktekkan. Sebelum ke sana, kita cerna dulu. Ulangi lagi video ini.